Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan 4 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya di dalam Quran. Kita sering berjanji kepada orang, tapi terkadang kita tidak pernah menepati. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dan Allah kemudian menegaskan di dalam firman-Nya, innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Ada 4 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, barang siapa yang senantiasa lisannya, hatinya, anggota badannya bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmatnya di dunia dan di akhirat. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka niscaya saya tambah. Dalam surat Ibrahim ayat 7. Maka kuatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi sehat kita bersyukur, dalam kondisi sakit kita tetap bersyukur. Dalam kondisi lancarnya ekonomi bersyukur kepada Allah, dalam kondisi surutnya ekonomi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lazidannakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus memberikan tambahan nikmat yang kemudian tidak pernah dimiliki orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Dan orang bersyukur itu Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan sehat, psikisnya sehat, tensinya normal, karena setiap melihat sesuatu alhamdulillah, sakit alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah akan mengadab hambanya yang melakukan dosa selama hambanya mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengadab mereka selama mereka itu yang bersalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu. Adapun dosa kepada manusia selesaikan. Dosa merusak kehormatannya, dosa menyakiti dengan lisannya, dosa menyakiti dengan media sosialnya, dosa mengambil hartanya enggak dikembalikan, itu bereskan. Tetapi ketika kita dosa kepada Allah Subhanahu, Allah tidak akan pernah mengadabnya selama dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istighfar memiliki kekuatan yang dahsyat. Maka rutinkan istighfar. Rasulullah di dalam hadis Riyadhus Shalihin, ya, di babus sabar, jelaskan Rasulullah di satu keadaan membaca 70 kali istighfar, di satu keadaan yang lain 100. Rutinitas istighfar akan memberikan kemudahan di dunia wal akhirah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga adalah barang siapa yang dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ingat pada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 152, fadhkuruni azkurukum. Fadhkuruni azkurukum. Ingatlah kepadaku, niscaya saya ingat. Maka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita kondisi sehat kita, ketika lancar rezeki kita, ketika kita punya jabatan, ingatlah kepada Allah, maka Allah akan ingat pada kondisi susah kita. Maka mengingat Allah menjadi satu konsep kehidupan kita, supaya batin kita, pikiran kita, perilaku kita terus dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, teruslah berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengijabah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan. Kenali tentang adab-adab doa, mulai dengan hamdalah, mulai dengan potongan asmaul husna, mulai dengan sholawat, kemudian intisari doa kita pada Allah. Kenali juga asbab-asbab tertolaknya doa. Durhaka pada orang tua, memutuskan silaturahim, makan makanan yang haram, maka kenali ini. Jangan sampai ya Rabb dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, bagaimana dia minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa malbasul haram, pakaiannya dalam keadaan haram. Bagaimana dia berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngangkat tangan nangis, sementara perutnya dia diisi dengan yang haram.
Kemudian kenali waktu-waktu ijabah doa. Di sepertiga malam, terutama di bulan Ramadan, di sholat tahajudnya di luar Ramadan, bainal adzan wal iqamah la yuraddu du'a, pada saat buka, pada saat turunnya hujan, maka waktu-waktu ijabah doa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga 4 janji Allah dalam Quran kita pegangi, Allah akan memberikan sesuai dengan janjinya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.